Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Anak-anakku semuanya, hari ini kita semuanya akan berdiskusi membuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan atau sebuah nilai keyakinan yang kita yakini. Oke? Semangat? Oke, untuk itu mari kita diskusi bersama-sama merumuskan sebuah kesepakatan kelas yang akan kita yakini sebuah nilai kebajikannya. Keyakinan kelas 11 perhotelan. Keyakinan kelas 11 perhotelan. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Kami akan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kami akan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kami akan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Kami akan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Menghormati. Menghormati. Kami akan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kami akan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfrida Damayanti, Ketua Kelas 11 Perhotelan SMK Muhammadiyah 1 Mayudan. Selama ini kesepakatan kelas kita yang kita buat hanya sebatas penjadwalan piket. Pak Fuad kemarin menjelaskan tentang kesepakatan kelas yang berlandaskan nilai kebajikan atau keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi diri untuk selalu disiplin dan semangat dalam mengikuti pembelajaran serta menumbuhkan nilai budaya positif untuk kelas 11 perhotelan. Dalam acara salah satu tugas dari kami mengikuti program guru penggerak, yaitu pembahasan untuk modul 1 LIPE 4, yaitu tentang budaya disiplin positif.
komunikasi forum praktisi kecil ini nanti menghasilkan apa yang itu istilahnya saya belajar dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pengembangan diri kami. Kebiasaan praktek baik, budaya disiplin positif. Ini tema pada kesempatan sore siang hari ini. Akan tapi sebelum kita masuk ke acara ini, Bapak Ibu guru, karena ini berhubung sudah bahas siang hari ini kesepakatan kelas kecil kita, nanti ini kita mulai pukul 13.20, maka nanti kita untuk itu mari kita berdiri terlebih dahulu biar hari fokus. Allah tinggi atas, kanan lihat kanan kiri depan Bapak Ibu. Oke, gini sampai bener-bener ketemu rileks, fokus. Oke, nah tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Oke, lagi. Nah, satunya. Oke, instruksi dari saya, tepuk 1, 2. Kalikan 2, 1, 2, 1. Kita bagi 2. Oke, duduk. Kami silakan kembali. Oke, Bapak Ibu, program yang harus kita hasilkan pada diskusi siang hari ini. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, kita flashback, merefleksikan diri kita sendiri. Merefleksikan diri kita berarti kita merefleksikan sekolah kita. Nah, secara kompleks, secara luas dulu Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Kita kan sudah memakai kurikulum merdeka. Kita memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Poin teksnya lebih spesifik lagi ada di yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjut, Putri, apakah saya kok dapat info itu sekarang katanya namanya sudah ganti menjadi P3 pelajar profil pelajar Pancasila. Sebelum kita bahas ke kita sendiri, ternyata di Indonesia itu juga mempunyai visi pendidikan, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, ternyata roh visi dari pendidikan Indonesia. Nah, kita coba masuk nih. Sudah Indonesia seperti itu ternyata gambarannya. Ini memang sengaja saya sandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah nilai-nilai berkarakter, berdaya saing global? Goalnya kita, harapan kita itu akan memiliki murid yang berakhlak mulia, berkarakter, berdaya saing global. Ini kalau sekarang kita menyebutnya adalah prakarsa perubahan. Kalau dulu namanya misi sekolah, sekarang prakarsa perubahan. Nah, mungkin saya
bisa meminta tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan prakarsa yang ada di berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter ini melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal untuk karakter peserta didik kita di Musamo. Terus menumbuhkan jiwa dan sikap kemandirian wirausaha peserta didik. Ini saya masukkan di karakternya anak ini. Nah, yang ketiga ini masuk berdaya saing globalnya, meningkatkan peserta didik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saya coba bareng-bareng mulai dari berakhlak mulia ini membekali peserta didik dengan akhlak mulia. Membekali itu sudah kalimat kata yang sudah sangat bagus sekali. Kita membekali peserta didik. Yang kedua, melaksanakan proses wirausaha peserta didik. Ini sudah spesifik hanya di situ konteksnya. Nah, kembali. Nah, yang selanjutnya mengembangkan itu sudah sesuai. Di situ ada berbagai macam benih tanaman. Tugas kita sebagai seorang petani, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyayanginya supaya tumbuhan itu bisa tumbuh, bukan membuat, bukan membentuk, tapi supaya tumbuh sesuai dengan karakter benihnya. Kalau yang kedua, meningkatkan, ini juga sudah bagus Bapak Ibu. Meningkatkan itu berarti merefleksi diskusi kita siang kemarin Pak Roni itu melalui kalimat rumpang. Meningkatkan itu bahwa kita yakin sebenarnya murid di SMK Muhammadiyah 1 Medan itu sudah mempunyai background keilmuan atau sesuai dengan disiplin. Kita yakin dulu, sehingga kita meningkatkan. Nek STBSM ditingkatkan supaya lebih pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya dan sebagainya. Ini langkah-langkah menjadi catatan diskusi kita kemarin siang. Yang kedua, tindakan kegiatan konkretnya apa? Dari program itu dijabarkan apa saja. Yang ketiga, tahapan bagaimana mencapai visi, bagaimana berakhlak mulia. Oh, berarti kita kelasnya setiap pagi diawali dengan berdoa, surat hafalan pendek dan sebagainya, diakhiri dengan berdoa, salam dan sebagainya. Karakter akhlak mulianya masuk, berangkat dari kecil dulu kelas. Lalu kita kembangkan ke jurusannya masing-masing dulu untuk menuju akhlak mulia, untuk menuju karakter berdaya saing globalnya di situ. Baru ke tahapan sekolah. Ini yang menjadi catatan dari diskusi kita kemarin siang. Jadi ketika kita membahas visi misi sekolah, kalau kita benar-benar bukan menghukum pelanggaran anak. Nanti kita lanjutkan. Ini poin teksnya seperti itu. Terus disiplin tanpa hukuman, kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku baik yang efektif antara guru dan murid. Adanya sebuah komunikasi, praktek komunikasi antara guru dan murid. Berarti kalau kita pahami kalimat ini sebenarnya disiplin itu
menerapkan disiplin positif terhadap anak, itu berarti konteksnya adalah sebenarnya kita itu sedang memberikan pembelajaran kepada anak. Itu refleksi kita sore hari ini, siang hari ini. Bapak Ibu, ada restitusi sedikit saja. Restitusi adalah yang namanya restitusi ya, iuran, bukan merendahkan karakter dia, tapi menguatkan karakter si anak itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ketika saya melakukan pelanggaran, belum konco, solusinya bagaimana? Kita bahwa suami bukan sebuah lagi tren saat ini yang di medsos terkait dengan materi siang ini. Guru menegur siswa yang tidak sholat sampai terjadi seperti itu. Buat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Poin teksnya, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Proses pembuatannya bagaimana? Kelas prakarsa, hal apa yang akan kita tanamkan dalam diri murid, ini tambahin murid. Keyakinan itu nilai kebajikannya. Di dalam nilai kebajikan yang kita sepakati ada kesepakatan kelas bersama. Beda, bukan peraturan kelas. Ini kesepakatan kelas bersama. Maka di sini ada prakarsa. Ketika anak membaca kesepakatan kelas itu, harapannya bukan motivasi negatif dari luar, tapi motivasi positif dari dirinya sendiri. Contoh, setelah saya membaca itu dan sebagainya, ini menjadi motivasi yang tertanam di anak. Gitu. Nah, ketika kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapian kelas akan berbeda di sini. Bapak Ibu, nilai kebajikannya apa saja sih? Sebenarnya masih banyak. Saya hanya mengambil dua sumber nilai mandiri, hormat. Hormat itu sudah ada nilai kesepakatan atau prakarsa yang setiap Senin itu kita ucapkan. Nanti akan kita tunjukkan sebagai janji pelajaran Muhammad, nilai kebajikan atau keyakinan menghormati rasa hormat. Oh, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, bukan ada masukan atau kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu beda dengan kontrak belajar guru. Kontrak belajar guru tidak boleh mengeluarkan HP selama proses pembelajaran dan sebagainya. Nanti akan misalkan seperti itu juga nanti dimasukkan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibawa selama 1 tahun dan sifatnya universal, berlaku untuk semua Bapak Ibu guru. Konsep kita seperti itu. Nanti kesepakatannya, nilai prakarsanya apa. Nah, kalau kita merefleksi Bapak Ibu, kita coba masuk 1-2 kelas yang ada di sekolah. Ternyata motivasinya anak itu mempunyai background kekuasaan yang tinggi. Yang keempat, kebebasan. Pokok atau seragam, kemas dan sebagainya. Di sini ternyata
Ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. lancar yang ternyata Pak. Tidak ada kesempatan anak untuk memberikan Waduh. hukuman murni dari guru. Seperti yang pertama tadi nggak ada kesempatan dari siswa, hanya dari guru dan sebagainya. Dibuat guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sudah ada nilai komunikasinya di situ, kesepakatan. Yang keempat adalah dibuat oleh murid dan guru, ini restitusi, harapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, lanjut mengerucut Bapak Ibu segitiga restitusi bersama-sama, atau kita akan kami akan ini langsung bermusyawarah. Ini internetnya sambung. Oke, connecting ini. Menyambungkan laptop. Oke, masuk. Nah, ini tadi yang untuk 10P. Contoh. Harapannya Bapak Ibu, harapannya di setiap kelas itu kita memiliki salah satu figura keyakinan kelas SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Berarti secara global itu dia diterapkan non kuliner, dia diterapkan non PH, dia diterapkan non nih. Berkarakter ya, jangan hanya berkarakter. Nilai kebajikannya apa? Kami akan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kalimat positif. Kami akan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, itu menghormati. Terus itu kan di profil pelajaran kebinekaan dan sebagainya itu kan
mungkin Bapak Ibu dalam implementasi sholatnya di rumah masih banyak yang tahu yang sebagainya. Nah, itu kesepakatannya yang keyakinan yang perlu kita munculkan sekolah kita baru diisi untuk bersalaman mengucapkan salaman itu oleh orang yang bersama-sama akan membantu Nah, berarti saya itu tertanamkan di dalam diri saya bersama-sama satu kelas menjaga dan kerukunan kelas, menyayangi. Ya, memang ayo tolong fokus kembali anak-anak semuanya. Harapan dari kita bagus itu. Sesuai dengan misi, bagus. Ya, Yang kedua itu ada tanggung jawab. Yang pertama, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Yang pertama, menjaga kerukunan seluruh keluarga kelas. Kemudian yang kedua, menyayangi semua guru dan saling menyayangi antar teman. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kedua, hormat. Membiasakan salam dan mengutuk sebelum masuk ruangan. Minimal 15 menit sebelum terima kasih untuk kelompok 4 kita beri kelas bersama semua. Oke, pada sesi closing kesempatan pertemuan ini tidak hanya sekali, masih ada pembahasan yang lainnya. Itu yang bukan semata-mata sudah bukan cuma hanya sebagai ketugasan kami dalam mengikuti diklat yang diharuskan untuk mengimbaskan bicaranya. Saya juga jadi ratakan banget kalau pikir seperti ini, teori-teori bosan dan sebagainya, teori orang dokter dan sebagainya itu kan memahaminya sulit banget kemudian mau olahraga. Nah itu mau tidak mau ya dibantu jujur di kampung karena ketika sudah daftar dan tidak itu nanti diberi 2 tahun. Jadi ketika si A daftar di pemberian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, rekan-rekan Bapak Ibu guru, rekan guru sejawat di SMK Muhammadiyah 1 Medan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan sore hari ini dalam acara salah satu tugas dari kami mengikuti program guru penggerak, yaitu pembebasan untuk modul 1 IPK 4, yaitu tentang budaya disiplin positif. Saya juga sama-sama baru belajar dalam hal ini, kita sama-sama belajar cuman dilarang kok di dalam rubrik penilaian aksi nyata itu harus ada penjelasan
mungkin di pertemuan komunikasi forum praktisi kecil ini nanti menghasilkan apa yang itu istilahnya saya belajar dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pengembangan diri kebiasaan praktek baik budaya disiplin positif. Ini tema pada kesempatan sore siang hari ini. Akan tapi sebelum kita masuk ke acara ini, Bapak Ibu guru, karena ini berhubung sudah bahas siang hari ini kesepakatan kelas kecil kita, nanti ini kita mulai pukul 13.20, maka nanti kita untuk itu mari kita berdiri terlebih dahulu biar hari fokus. Allah tinggi atas kanan lewat kanan kiri depan Bapak Ibu. Oke, ini sampai benar-benar ketemu rileks, fokus. Oke, nah tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Oke, lagi. Nah, satunya. Oke, instruksi dari saya, tepuk 1, 2. Kalikan 2, 1, 2, 1. Kita bagi 2. Oke, duduk. Kami persilakan kembali. Oke, Bapak Ibu, sudah yang harus kita hasilkan pada diskusi siang hari ini. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, kita flashback, merefleksikan diri kita sendiri. Merefleksikan diri kita berarti kita merefleksikan sekolah kita. Nah, secara kompleks, secara luas dulu Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Kita kan sudah memakai kurikulum merdeka. Jika memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Poin teksnya lebih spesifik lagi ada di yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjut, Putri, apakah saya kok dapat info itu sekarang katanya namanya sudah ganti menjadi P3 pelajar profil pelajar Pancasila. Sebelum kita bahas ke kita sendiri, ternyata di Indonesia itu juga mempunyai visi pendidikan, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, ternyata roh visi dari pendidikan Indonesia. Nah, kita coba masuk nih. Sudah Indonesia seperti itu ternyata gambarannya. Ini memang sengaja saya sandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah nilai-nilai berkarakter, berdaya saing global? Goalnya kita, harapan kita itu akan memiliki murid yang berakhlak mulia, berkarakter, berdaya saing global. Ini kalau sekarang kita menyebutnya adalah prakarsa perubahan. Kalau dulu namanya misi sekolah, sekarang prakarsa perubahan. Nah, mungkin
saya bisa meminta tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan prakarsa yang ada di berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter ini melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal untuk karakter peserta didik kita di Musamo. Terus menumbuhkan jiwa dan sikap kemandirian wirausaha peserta didik. Ini saya masukkan di karakternya anak ini. Nah, yang ketiga ini masuk berdaya saing globalnya, meningkatkan peserta didik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saya coba bareng-bareng mulai dari berakhlak mulia. Ini membekali peserta didik dengan akhlak mulia. Membekali itu sudah kalimat kata yang sudah sangat bagus sekali. Kita membekali peserta didik. Yang kedua, melaksanakan proses wirausaha peserta didik. Ini sudah spesifik hanya di situ konteksnya. Nah, kembali. Yang selanjutnya mengembangkan itu sudah sesuai. Di situ ada berbagai macam benih tanaman. Tugas kita sebagai seorang petani, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyayanginya supaya tumbuhan itu bisa tumbuh. Bukan membuat, bukan membentuk, tapi supaya tumbuh sesuai dengan karakter benihnya. Kalau kedua, meningkatkan, ini juga sudah bagus Bapak Ibu. Meningkatkan itu berarti merefleksi diskusi kita siang kemarin Pak Roni, itu melalui kalimat rumpang. Meningkatkan itu bahwa kita yakin sebenarnya murid di SMK Muhammadiyah 1 Medan itu sudah mempunyai background keilmuan atau sesuai dengan disiplin. Kita yakin dulu sehingga kita meningkatkan. Nek wis TBSM ditingkatkan supaya lebih pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya dan sebagainya. Ini langkah-langkah menjadi catatan diskusi kita kemarin siang. Yang kedua, tindakan kegiatan konkretnya apa? Dari program itu dijabarkan apa saja. Yang ketiga, tahapan bagaimana mencapai visi, bagaimana berakhlak mulia. Oh, berarti kita kelasnya setiap pagi diawali dengan surat hafalan pendek dan sebagainya, diakhiri dengan berdoa, salam dan sebagainya. Karakter akhlak mulianya masuk, berangkat dari kecil dulu kelas, lalu kita kembangkan ke jurusannya masing-masing dulu untuk menuju akhlak mulia, untuk menuju karakter berdaya saing globalnya di situ, baru ke tahapan sekolah. Ini yang menjadi catatan dari diskusi kita kemarin siang. Jadi ketika kita membahas visi misi sekolah, kalau kita benar-benar bukan menghukum pelanggaran anak. Nanti kita lanjutkan. Ini konteksnya seperti itu. Terus disiplin tanpa hukuman, kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku baik yang efektif antara guru dan murid. Adanya sebuah komunikasi, praktek komunikasi antara
guru dan murid. Berarti kalau kita pahami kalimat ini sebenarnya disiplin itu sebuah pembelajaran sebenarnya. Ketika kita menerapkan disiplin positif terhadap anak itu berarti konteksnya adalah sebenarnya kita itu sedang memberikan pembelajaran kepada anak. Itu refleksi kita sore hari ini atau siang hari ini. Bapak Ibu, ada restitusi sedikit saja. Restitusi adalah yang namanya restitusi ya, iuran merendahkan karakter dia, tapi menguatkan karakter si anak itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ketika saya melakukan pelanggaran, belum koncolnya solusinya bagaimana? Kita bahwa bukan sebuah lagi tren saat ini yang di medsos terkait dengan materi siaran ini. Guru menegur siswa yang tidak sholat sampai terjadi seperti itu. Buat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Poin ketiga, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Proses pembuatannya bagaimana? Kelas prakarsa, hal apa yang akan kita tanamkan dalam diri murid, ini tambahin murid. Keyakinan itu nilai kebajikannya. Di dalam nilai kebajikan yang kita sepakati ada kesepakatan kelas bersama. Beda, bukan peraturan kelas. Ini kesepakatan kelas bersama. Maka di sini ada prakarsa. Ketika anak membaca kesepakatan kelas itu, harapannya bukan motivasi negatif dari luar, tapi motivasi positif dari dirinya sendiri. Contoh, setelah saya membaca itu dan sebagainya, ini menjadi motivasi yang tertanam di anak. Gitu. Nah, ketika kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapian kelas akan berbeda. Bapak Ibu, nilai kebajikannya apa saja sih? Sebenarnya masih banyak. Saya hanya mengambil dua sumber nilai: mandiri, hormat. Hormat itu sudah ada nilai kesepakatan atau prakarsa yang setiap Senin itu kita ucapkan. Nanti akan kita tunjukkan sebagai janji pelajaran Muhammad, nilai kebajikan atau keyakinan menghormati rasa hormat. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, bukan ada masukan atau kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu beda dengan kontrak belajar guru. Kontrak belajar guru tidak boleh mengeluarkan HP selama proses pembelajaran dan sebagainya. Nanti akan misalkan seperti itu juga nanti dimasukkan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibawa selama 1 tahun dan sifatnya universal, berlaku untuk semua Bapak Ibu guru. Konsep kita seperti itu. Nanti kesepakatannya, nilai prakarsanya apa? Nah, kalau kita merefleksi Bapak Ibu, kita coba masuk 1-2 kelas yang ada di sekolah. Ternyata motivasinya anak itu mempunyai background penguasaan yang tinggi. Yang keempat, kebebasan.
kok orang tahu seragam Thomas dan sebagainya. Nah, di sini ternyata ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Tidak ada kesempatan anak untuk memberikan hukuman murni dari guru. Seperti yang pertama tadi nggak ada kesempatan dari siswa, hanya dari guru dan sebagainya. Dibuat guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sudah ada nilai komunikasinya di situ, kesepakatan. Yang keempat adalah dibuat oleh murid dan guru, ini restitusi. Harapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, lanjut mengerucut Bapak Ibu segitiga restitusi. Bersama-sama kita akan kami akan ini langsung buat musyawarah. Ini sambung. Oke, connecting ini. Menyambungkan laptop. Oke, masuk. Nah, ini tadi yang untuk 10P. Contoh. Harapannya Bapak Ibu, harapannya di setiap kelas itu kita memiliki salah satu figura keyakinan kelas SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Berarti secara global itu dia diterapkan non kuliner, dia diterapkan non PH, dia diterapkan non nih. Berkarakter ya, jangan hanya berkarakter. Nilai kebajikannya apa? Kami akan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kalimat positif. Kami akan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, itu menghormati. Terus itu kan di profil pelajaran kebinekaan dan sebagainya itu kan
Mungkin Bapak Ibu dalam implementasi sholatnya di rumah masih banyak yang tahu yang sebagainya. Nah, itu kesempatannya yang keyakinan yang perlu kita munculkan sekolah kita baru diisi untuk bersalaman mengucapkan salaman ya, salamannya oleh orang lain. Bersama-sama akan membantu Nah, berarti saya itu tertanamkan di dalam diri saya bersama-sama satu kelas menjaga dan kerukunan kelas, menyayangi. Ini menyayangi. Ya, memang itu. Ayo tolong fokus kembali anak-anak itu semuanya. Harapan dari kita bagus itu. Sesuai dengan misi, bagus. Ya, Yang kedua itu ada tanggung jawab. Yang pertama, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Yang pertama, menjaga kerukunan keluarga, seluruh keluarga kelas. Kemudian yang kedua, menyayangi semua guru dan saling menyayangi antar teman. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kedua, hormat. Membiasakan salam dan mengutuk sebelum masuk ruangan. Terima kasih untuk kelompok 4 kita beri kelas bersama Bapak Ibu semua. Oke, pada sesi closing kesempatan pertemuan ini tidak hanya sekali, masih ada pengimbasan yang lainnya. Itu ya bukan semata-mata sudah bukan cuma hanya sebagai ketugasan kami dalam mengikuti diklat yang diharuskan untuk mengimbaskan bicaranya. Saya juga jadi ratakan banget kalau pikir seperti ini teori-teori bosan dan sebagainya, teori orang dokter dan sebagainya itu kan memahaminya sulit banget kemudian mau olahraga. Nah itu mau tidak mau ya dibantu jegur di kampung karena ketika sudah daftar dan tidak itu nanti diberi 2 tahun. Jadi ketika si A daftar di pemberian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triswarni. Saya dari Waka Kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Pada kesempatan siang hari ini telah terjadi diskusi tentang pengimbasan budaya disiplin positif terkait dengan penjelasan. Kemudian kita juga dapat merefleksikan, kita dapat mengeksplorasi, kita dapat menyusun keyakinan kelas dan kesepakatan bersama dalam bentuk forum diskusi komunikasi positif yang diadakan di ruang meeting SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Terima kasih kepada Bapak Fuad selaku CGP yang telah memfasilitasi kami dalam kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.